Siapa yang tidak mengenal kedua sosok preman legendaris ini? John Refra alias John Kay dan Rosario de Marshall alias Hercules. Tentu saja, dua sosok preman legendaris, John Kay dan Hercules, namanya sudah banyak dikenal di Indonesia dengan reputasinya di masa lalu yang identik dengan premanisme. Baik John Kay dan Hercules, keduanya sama-sama mempunyai catatan gelap di masa lalu. Apalagi mereka berdua identik sebagai sosok preman yang seram dan sama-sama dikenali bernyali besar. Bisa dibilang, siapapun akan malas jika sudah harus berurusan dengan dua sosok preman legendaris ini. Dalam sejarah Indonesia, kedua nama besar preman ini juga pernah bentrok satu sama lain, hingga menyebabkan sebuah tragedi yang cukup memilukan. Bentrokan berdarah antara dua kelompok mereka bukan hanya sekedar perkelahian antara preman, tetapi juga cerminan dari perebutan kekuasaan, pengaruh, dan wilayah di ibu kota. Kisah ini adalah potret buram Jakarta yang keras, di mana hukum rimba masih berlaku dan nyawa manusia seringkali tidak berharga. Kita akan masuk dalam pembahasan mengenai sejarah kelam yang terjadi di Jakarta, di mana kelompok John Kay dan Hercules terlibat bentrokan berdarah yang menyebabkan kepanikan warga setempat. Akar dari bentrokan antara John Kay dan Hercules bermula dari perebutan lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Hercules yang dikenal sebagai penguasa wilayah tersebut telah lama mengamankan lahan tersebut dengan kelompoknya. Namun tiba-tiba datang kelompok John Kay yang mencoba mengambil alih kekuasaan. Persaingan sengit untuk menguasai lahan strategis ini menjadi pemicu utama konflik yang kemudian meledak menjadi bentrokan berdarah. Lahan yang awalnya dijaga oleh kelompok Hercules menjadi arena pertarungan sengit antara dua kekuatan besar di dunia preman Jakarta. Pada tanggal 29 Agustus 2012, Cengkareng berubah menjadi medan perang. Dua kelompok preman yang dipersenjatai dengan senjata tajam dan benda tumpul saling serang tanpa ampun. Suara teriakan, umpatan, dan benturan senjata seketika memecah kesunyian di siang kala itu. Warga sekitar yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di rumah masing-masing, menyaksikan adegan mengerikan di depan mata mereka. Bentrokan ini bukan hanya sekedar perkelahian biasa, tetapi juga pertunjukan kekuatan dan dominasi di dunia preman Jakarta. Bentrokan berdarah di Cengkareng itu meninggalkan luka yang mendalam, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa anggota kelompok John Kay dan Hercules mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam dan pukulan benda tumpul. Pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang waktu itu, ada sekitar 100 dari kelompok John Kay ke lokasi PT Sabar Ganda yang selama ini dijaga oleh 10 orang dari kelompok Hercules. Saat itu semua kelompok Hercules diusir dari lokasi sehingga terjadi tawuran. Namun aksi ini segera dihalau oleh anggota Polsek Cengkareng. Saat itu kelompok John Kay sudah menguasai lokasi, sedangkan kelompok Hercules terusir dari lokasi dan berusaha menghimpun kekuatan berada di luar pagar. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di siang hari, datang saudara Martin, yaitu kuasa hukum kelompok Hercules yang langsung berbicara dengan Patrialis, pimpinan kelompok John Kay yang didampingi oleh Wakapolsek Cengkareng dan Ramil Cengkareng. Kedua belah pihak sepakat dan bersedia kosongkan lahan serta menyelesaikan secara hukum. Namun pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kedua kelompok kembali tawuran, namun berhasil dilokalisir oleh personil Polres dan Polsek. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, terjadi lagi penyerangan oleh kelompok Hercules yang ada di luar pagar atau lahan yang diperebutkan dengan kelompok John Kay yang ada di dalam lokasi. Kapolres Jakarta Barat memerintahkan kepada anggota berseragam untuk melakukan penangkapan kepada kelompok yang ada di luar pagar dan membawa sajam. Pukul 13.45, Kapolres Cengkareng memerintahkan kelompok John Kay keluar dari lahan yang diperebutkan dan menjamin objek yang diperebutkan dalam posisi status quo. Pukul 15.55, kelompok John Kay keluar objek berikut juga dengan mobil-mobil yang dikendarai. Berikut seluruh anak buahnya keluar mengarah Perum Taman Palem Lestari dengan melawan arah arus lalu lintas. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Hercules ke lokasi dan memaksa untuk tetap menguasai lokasi, namun tetap dijelaskan oleh Kapolres Jakarta Barat bahwa objek sengketa dalam status quo. Pada pukul 14.10, Kapolres dengan tegas memerintah Hercules keluar objek yang disengketakan dengan perintah bantuan Sabhara. Polda sejumlah 1 peleton pimpinan AKP Kemejo mendorong kelompok Hercules ke arah pintu air di Jalan Kamal Raya. Pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, dilakukan penyitaan berbagai jenis sajam dari kelompok Hercules di seputaran lokasi Ruko 1000, Taman Palem Cengkareng. Dalam penggeledahan tersebut ada satu mobil yang diduga akan melarikan diri dan dihadang. Polisi akhirnya melepaskan tembakan ke mobil itu. 2 orang tewas akibat tembakan tersebut. Dalam penyitaan itu, 78 sajam dari kelompok John Kay yang terdiri dari samurai, golok, dan tombak diamankan. Sedangkan dari kubu Hercules, 13 sajam, 5 besi panjang, 3 linggis, dan 1 bambu, serta ketapel juga diamankan. Warga sekitar juga mengalami trauma mendalam akibat menyaksikan kekerasan brutal di depan mata mereka.
Bentrokan ini menjadi bukti nyata bahwa kekerasan hanyalah akan membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi semua pihak yang terlibat. John Kay menjadi salah satu tokoh utama yang ditangkap dan dijerat dengan berbagai pasal terkait kekerasan dan pembunuhan. Namun proses hukum yang berjalan kemudian menuai kontroversi. Banyak pihak yang mempertanyakan independensi dan objektivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Hukum dugaan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang ingin melindungi atau menjatuhkan salah satu pihak yang terlibat. Hercules, yang juga dikenal sebagai tokoh berpengaruh di dunia preman Jakarta, memberikan pertanyaan yang mengejutkan terkait bentrokan di Cengkareng. Ia mengaku bingung mengapa kelompoknya diserang tiba-tiba oleh kelompok John Kay. Hercules juga menolak spekulasi mengenai motif pengusiran kelompoknya. Pengakuan Hercules ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar bentrokan berdarah di Cengkareng? Dari kejadian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan, lapangan kerja, dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan, dimanapun itu.